Sahabat milenial, umat muslim di muka bumi ini pasti mengetahui Nabi Adam alaihissalam. Sebagaimana dikisahkan di dalam Al-Quran, Nabi Adam alaihissalam merupakan manusia pertama yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oh iya sahabat milenial, sebelum kita mulai jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya supaya MOP Channel bisa terus berkembang. 1, 2, 3. Alhamdulillah, semoga sahabat milenial pahalanya terus bertambah ya. Amin. Oke deh, yuk kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat milenial, umat muslim di muka bumi ini pasti mengetahui Nabi Adam alaihissalam. Ya, sebagaimana dikisahkan di dalam Al-Quran, Nabi Adam alaihissalam merupakan manusia pertama yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Adam diciptakan oleh Allah tanpa ayah dan ibu. Beliau berasal dari segenggam tanah liat yang diproses hingga menjadi manusia yang sempurna. Tahukah kalian, menurut informasi yang telah dirangkum, proses terciptanya manusia pertama ini memakan waktu kurang lebih 120 tahun lamanya, di mana dari 120 tahun itu terbagi menjadi 3 fase. 40 tahun pertama diproses dari tanah yang kering, lalu 40 tahun kedua dari tanah yang basah, dan 40 tahun ketiga diproses dari tanah yang hitam dan berbau. Dari proses itu kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala merubah wujud Nabi Adam dengan bentuk kemuliaan. Nah sahabat milenial, berkaitan dengan Nabi Adam alaihissalam, di episode kali ini kita akan membahas sejarah perjalanan Nabi Adam alaihissalam dan jejak-jejak peninggalan beliau yang masih tersisa di muka bumi ini. Kira-kira apa sajakah itu? Berikut rangkumannya versi Muslim milenial. Tempat diturunkannya Nabi Adam alaihissalam. Pada saat Nabi Adam alaihissalam diciptakan, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan jin dan malaikat termasuk iblis agar sujud kepada manusia pertama ciptaannya ini. Namun hanya iblis yang takabur dan tidak mau menuruti perintah Allah tersebut. Iblis mempunyai alasan bahwa dirinya lebih kuat daripada Adam yang hanya diciptakan dari seonggok tanah. Lalu karena kesombongannya itu, Allah menempatkan iblis di neraka selama-lamanya. Dan kejadian tersebutlah awal permulaan permusuhan antara iblis dan Bani Adam. Allah menempatkan Nabi Adam alaihissalam dalam surganya. Sang Khalik juga melengkapi kebahagiaan Nabi Adam dengan menciptakan pasangannya, yaitu Siti Hawa. Siti Hawa sendiri diciptakan Allah Subhanahu wa Ta'ala dari tulang rusuk Nabi Adam. Beliau menjadi istri seorang Nabi Adam yang menemani hidupnya di dalam surga. Di dalam surga Allah, Adam dan Hawa dibebaskan untuk memakan makanan yang ada di dalamnya. Namun ada satu syarat yang tidak boleh dilanggar, yaitu Adam dan Hawa dilarang untuk memakan buah dari pohon yang bernama pohon khuldi. Akibat godaan iblis yang begitu kuat, pada akhirnya Adam dan Hawa tergoda untuk memakan buah khuldi tersebut. Mengetahui kejadian itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala murka, lalu memerintahkan Adam dan Hawa untuk keluar dari surganya. Kemudian mereka pun diturunkan ke bumi. Menurut sejumlah informasi, Adam dan Hawa diturunkan di 2 tempat yang berbeda. Nabi Adam alaihissalam diturunkan di India di salah satu puncak gunung yang ada di Sri Lanka. Sementara Hawa diturunkan di daerah Jeddah, Saudi Arabia. Mereka terpisah kurang lebih selama 300 tahun lamanya. Selama perjalanannya itu, Adam selalu memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia bertaubat dan memohon agar dapat segera dipertemukan dengan istrinya Siti Hawa. Lalu pada akhirnya permohonan beliau terkabul. Adam dan Hawa pun dipertemukan kembali di salah satu tempat yang bernama Jabal Rahmah di Saudi Arabia. Sahabat milenial, tempat diturunkannya Nabi Adam berada di pegunungan Samanala, India, yang dikenal dengan nama Puncak Peak atau Puncak Adam. Bagi umat muslim di sana, tempat ini diyakini sebagai tempat diturunkannya Nabi Adam pertama kali ke bumi. Mereka meyakini hal tersebut karena di sini telah ditemukan jejak kaki berukuran raksasa dengan ukuran panjang 1,8 meter dan lebar 1 meter.
Tempat jejak kaki yang ditemukan ini telah dianggap sebagai tempat yang sakral oleh warga sekitar dan warga di seluruh dunia pada umumnya. Bukan hanya bagi umat muslim, tetapi juga bagi warga non-muslim di sana seperti agama Buddha, Hindu, dan juga Kristen. Umat Hindu sendiri meyakini jejak kaki di tempat ini merupakan jejak peninggalan dari tarian yang dimainkan oleh Dewa Shiva. Sedangkan umat Kristen meyakini jejak kaki di tempat ini merupakan milik dari Saint Thomas yang dibuat ketika ia menyebarkan Kristen di Sri Lanka. Begitu pula bagi umat Buddha, mereka meyakini jejak kaki yang tercetak di atas batu safir ini merupakan peninggalan Buddha saat kunjungan terakhirnya ke Sri Lanka. Nah, sahabat milenial, sampai di sini masih banyak kabar yang belum jelas mengenai tempat pertama kali diturunkannya Nabi Adam alaihissalam di muka bumi. Ada juga informasi yang menyebutkan bahwa di salah satu belahan bumi Afrika di daerah Mpaluzi, tepatnya di Afrika Selatan, ditemukan sebuah jejak kaki yang tercetak di sebuah batu bentuknya vertikal dengan ukuran 121,92 cm. Jejak kaki ini ditemukan oleh seorang pemburu yang bernama Stoffel Kunze. Lalu di manakah sebenarnya Nabi Adam pertama kali diturunkan di muka bumi ini? Wallahu a'lam bishawab. Semua masih menjadi misteri. Akan tetapi sahabat milenial, semoga saja dengan mengetahui sejarah Adam dan Hawa diturunkan ke bumi, kita bisa mengambil hikmah dari peristiwa tersebut. Beberapa tahun yang lalu orang-orang sempat dikejutkan dengan beredarnya kabar di media sosial bahwa ditemukan baju peninggalan Nabi Adam alaihissalam yang berada di Arab Saudi. Baju tersebut berukuran 60 hasta atau sekitar 30 meter tingginya. Wow, besar sekali ya sahabat milenial. Lalu apakah benar baju ini merupakan baju peninggalan Nabi Adam alaihissalam? Berdasarkan informasi yang telah dirangkum, ternyata baju tersebut bukanlah peninggalan Nabi Adam, melainkan memang dibuat oleh salah satu warga Arab Saudi yang bernama Hamdan. Hamdan membuat baju tersebut dibantu oleh 4 orang penjahit, membutuhkan waktu selama 18 hari dan diperlukan 40 rol kain untuk membuat baju raksasa ini. Panjang baju tersebut 29 meter, lebar bahu 9 meter, lebar di bagian bawah kaki 12 meter, panjang lengan 10 meter, dan pada bagian leher lebarnya mencapai 2 meter. Wow, kalau dilihat dari ukuran dan bentuknya, ternyata Nabi Adam pada zaman dahulu sangat tinggi dan besar sekali ya sahabat milenial. Mungkin kalian bertanya-tanya, untuk apa baju ini dibuat? Sahabat milenial, baju ini dibuat dengan tujuan untuk memberikan gambaran kepada kita bahwa seperti itulah wujud Nabi Adam alaihissalam pada masa yang lalu menurut hadis dari Abu Hurairah. Melalui gambaran ini setidaknya dapat mengobati sedikit rindu kita terhadap sang Nabi yang telah meninggalkan kita terlebih dahulu. Sahabat milenial, pernah lihat berita ini? Percaya nggak kalian kalau ini adalah makam Nabi Adam? Jika kalian membaca atau menemukan berita tersebut, jangan percaya ya, karena itu adalah hoax. Makam tersebut bukanlah makam Nabi Adam, melainkan makam Nabi Imran alaihissalam di daerah Salalah, Oman. Mengenai wafatnya Nabi Adam alaihissalam, beliau wafat pada hari Jumat, seperti yang dijelaskan dalam kitab Al-Bidayah wa An-Nihayah. Ketika Nabi Adam hendak menemui ajalnya, para malaikat datang dengan membawa ramuan pengawet mayat dan kain kafan yang dibawa dari surga. Lalu di saat Nabi Adam wafat, terjadi gerhana matahari dan gerhana bulan selama 7 hari 7 malam. Beliau dimandikan, dikafani, diberi pengawet jenazah dan dimakamkan oleh malaikat. Lalu di manakah letak makam Nabi Adam? Sebenarnya banyak versi yang mengatakan mengetahui tempat peristirahatan terakhir Nabi Adam. Ada yang menyebutkan makam beliau berada di sebuah daerah yang bernama Al-Quds, atau yang biasa kita kenal dengan sebutan Baitul Maqdis. Selain itu, ada juga yang menyebutkan makam Nabi Adam terletak di India. Kemudian di dalam sebuah kitab yang bernama Qasasul Anbiya, disebutkan bahwa Nabi Adam alaihissalam dimakamkan di daerah Hebron dan Yerusalem. Keberadaan makam Nabi Adam alaihissalam memang belum terungkap di mana letak pastinya. Namun itu semua tidak boleh mengurangi rasa iman kita terhadap para nabi Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Biarlah semua itu menjadi misteri langit dan hanya Allah yang mengetahui. Sahabat milenial, semoga sajian episode kali ini memperkaya pengetahuan kita akan sejarah para nabi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian dulu dari kami, tanpa bermaksud menggurui. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.